Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun kita berada. Kita bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Dan saat ini kita akan memulai persekutuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih limpah rahmat-Mu yang selalu baru dan mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, dan untuk segala yang baik yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami siap untuk memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya percaya bahwa setiap kita pasti memiliki banyak pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi mari kita percaya dan pegang teguh, kita memiliki sahabat yang setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk, gelombang menerjang. Dia setia, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk, gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianmu, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau
hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Kepada Bapak Jerry, waktu kami persilakan. Puji Tuhan, terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu buat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hamba rindu Tuhan, biarkanlah urapan Allah saja yang bekerja, memberikan hikmat, marifat, akal budi dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Allah boleh menjadi berkat dan tertanam di dalam kehidupan kami semuanya, teristimewa buat anak-anak-Mu Tuhan yang jauh di sana. Biarkanlah acara ini merupakan acara yang terprogram untuk hormat bagi kemuliaan nama Allah. Jadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam acara renungan firman Tuhan. Dan saya rindu pada saat pagi hari ini kita akan membahas kembali kebenaran firman Tuhan yang saya ambil sebuah tema, yaitu bagaimana supaya kita berhasil. Orang hidup hanya satu keinginannya, berhasil. Amin. Puji Tuhan. Dan saya akan awali dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dan satu kunci yang saya akan angkat melalui kebenaran firman Tuhan, supaya engkau bisa berhasil buat anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, yaitu kata cakap. Cakap bukan berbicara tentang wajah seseorang, orang ini cakap parasnya, bukan. Tapi di sini dimandung arti cakap, yaitu adalah dia masuk di dalam program, yaitu cakap bekerja. Mengapa saya ingin menyatakan kepada adik-adik semuanya supaya engkau menjadi orang yang berhasil? Renungkan kembali kata cakap. Karena pada ayat 29 bagian A itu ada sebuah pertanyaan. Pernahkah engkau melihat? Melihat bukan berarti mendengar, tetapi mengerti, mengetahui, menyaksikan, itu arti melihat. Makanya firman Allah menyatakan, pernahkah kau melihat? Jadi bukan hanya kau mendengar, tapi kau pernah melihat orang yang berhasil di dalam kecakapan di mana dia berkarya, satu, melalui pekerjaannya. Puji nama Tuhan. Dan saya mau mengambil kata cakap di sini di dalam sebuah perumpamaan yang saya akan angkat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan sampai ayat 30. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Tetapi inti daripada ayat-ayat yang akan kita kupas dalam Injil Matius 25 ayat 14, yaitu ada sebuah perumpamaan tentang talenta. Ada 3 bagian yang dibagi. Yang pertama, mereka ada yang memperoleh 5 talenta. Kedua, ada yang menerima 2 talenta. Dan yang ketiga, ada yang menerima 1 talenta. Tapi kita perlu ketahui, tolong perhatikan, simak firman Tuhan baik-baik pada ayat yang ke-15. Ada yang menerima 5, 2 dan 1 talenta. Tetapi di sini tidak ada sebuah pasangan. Ya, ingat baik-baik, coba kita baca pada ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 25 tadi ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing, bahasa masing-masing itu menurut kesanggupannya. Berarti tidak ada paksaan, bukan?
Amin. Tidak ada paksaan. Di sini dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Yang 5 dia merasa sanggup dengan mengembangkan sebuah 5 talenta. Yang 2 dia merasa sanggup mengembangkan 2 talenta. Dan yang 1 pun itu dia bukan hanya menerima begitu saja, tetapi ada pernyataan yang dia katakan dia seakan-akan sanggup dengan 1 talenta. Tetapi apa yang terjadi? Nah, pendek cerita daripada perumpamaan yang ada di dalam firman Allah. Pada saat tuannya bepergian yang begitu cukup lama waktunya, dan pada saat tuannya kembali lagi tanpa ada komando, yang 5 talenta karena tahu tuannya sudah datang, maka hamba itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengan bangga, dengan jerih payah yang dia sudah kerjakan, mengatakan kepada tuannya, aku mengembalikan 5 talenta yang kau percayakan kepadaku, dan ini sekarang 5 talenta telah berkembang menjadi 10 talenta. Haleluya, luar biasa. Dan yang kedua pun tidak kalah, walaupun dia merasa tidak sepandai dengan yang 5 talenta, tapi dia berkata kepada tuannya, Tuhan, aku juga memberikan talenta yang kau berikan. Ini 2 talenta yang kau percayakan dan sekarang berkembang menjadi 4 talenta. Dan Tuhan itu berkata bangga sekali dengan kata-kata kedua orang itu. Dan kita perlu ketahui pada ayat pada ayat yang ke 20 dan ayat 22. Ternyata adik-adik kasih dalam Tuhan, saudaraku, kita perlu ketahui di sini, orang yang menerima 5 atau 2 talenta itu menyerahkan hasilnya menjadi 5, menjadi 10, dan menjadi 4. Dan ayat 23 bagian yang terakhir dan ayat 21 bagian yang terakhir juga. Ternyata baik yang mengembangkan 5 talenta atau yang 2 talenta, perlu diketahui, Tuhan itu sangat bangga. Bukan dari kelipatannya yang banyak atau yang sedikit. Karena kata-kata yang terakhir, Tuhan ini memberikan sebuah upah yang sangat luar biasa. Apa katanya? Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama yang 5 talenta dengan 2 talenta. Kata-kata ini terjadi. Waktu 5 talenta menyerahkan, Tuhan itu berkata juga dalam bahasa yang sama, kata-kata yang sama. Baik kepada yang 5 talenta maupun 2 talenta. Selalu Tuhan yang menyatakan, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada kepuasan, ada kebahagiaan. Dan yang sangat disayangkan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat disayangkan. Saya katakan sangat disayangkan. Yang menerima 1 talenta, apa yang dikatakan? Bukan menyerahkan 1 talenta, tetapi dia justru mengumpat tuannya dengan kata-kata yang gak senonoh, yang tidak sopan. Ya rindu saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus mau buat adik-adik semuanya, ingat baik-baik kata saya. Jangan pernah engkau mengatakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Yang 1 talenta ini dia tidak menerima dengan ucapan syukur, tapi dia justru marah-marah. Makanya saya katakan tadi, cakap. Bahasa cakap itu harus menguasai teori maupun prakteknya harus sama. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu sama. Mereka mengembangkan teori daripada pengembangan daripada talenta itu bagaimana. Dia kuasai dan dia praktekkan dengan cara bekerja. Makanya ada nilai rajin. Yang 1 talenta ini tidak. Dia justru mengumpat tuannya. Saya kasih gambaran sedikit saja. Di dalam sebuah pertandingan, beda komentar orang pintar atau pemain dengan talenta orang yang bodoh. Main sepak bola, ya. Tidak terjadi sepak bola, tinggal sedikit aja tendang, masuk. Kalau orang pintar ngomong, aduh sayang ya. Ada bahasa sayang ya. Itu orang pintar. Karena dia pemain, tahu susahnya, sulitnya di laga. Tapi kalau orang bodoh, apa komentarnya? Goblok. Wah, itu perbedaannya ya. Selalu dalam dunia masakan pun sama.
Kalau kalian mengerti ya, seorang chef atau orang yang tahu masakan, waktu dia menikmati hidangan sedikit saja, jawaban dia apa? Aduh, kurang asin, kan gitu. Aduh, kurang garam ini. Tapi kalau orang bodoh enggak, gak enak, nggak mau makan. Ada perbedaan. Makanya jadilah orang yang pintar, supaya engkau apa? Sopan dalam tutur kata, dalam menilai sesuatu dengan bijak dan arif. Jangan mau menjadi orang bodoh. Itu sebabnya dalam perumpamaan ini lalu ada bahasa yang sangat mengerikan sekali. Ya, sangat mengerikan sekali. Dalam ayat yang ke-30, dalam perumpamaan tentang talenta, apa yang dikatakan? Ayat 30. Kita baca bersama-sama. Ayat 30, Tuhannya berkata apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Kalau zaman saya, usia saya mendengar kata-kata ini, saya takut dan saya mau berubah. Tapi anehnya kalau zaman sekarang, takut katanya. Nah ini loh yang kadang-kala ya gak bisa dimengerti. Ayo kita mau berubah ya, jangan dianggap sepele. Janji firman Tuhan adalah janji yang selalu digenapi. Kalau engkau gagal, firman Allah memberikan sebuah bahasa tuntutan buat kita semuanya. Jangan sampai kita mengertakkan gigi oleh karena apa? Kesalahan, kebodohan kita. Baru menjadi pengembang talenta yang disukai oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu sekarang berarti kata cakap di sini bukan hanya sekedar teori maupun prakteknya. Melalui perumpamaan ini saya ingin mengatakan pada Anda semuanya, ada yang terbersit di dalamnya, yaitu tanggung jawab. Amin. Tanggung jawab ini loh yang akan dicari oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau baca ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, ini kunci untuk Anda sukses. Cakap ada di dalamnya. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dikatakan apa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Orang cakap adalah orang yang selalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan untuk hormat bagi kemuliaan Allah. Kalau engkau di tempat ini duduk di bangku SMA, hanya dua pilihan, milih IPA atau IPS. Kalau engkau ingin memiliki cita-cita seperti apa, itu ada di dalam benak kalian. Kalau kalian mengambil satu keputusan di IPS, kuasai pelajaran-pelajaran di dalamnya. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang menguasai di bidang IPA, kuasai di bidang IPA itu. Teori harus kalian kuasai terlebih dahulu. Sehingga pada saat engkau praktek, maka praktek tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Ringkasan khotbah pada saat pagi hari ini yaitu kita harus cakap supaya kita berhasil. Cakap yaitu menguasai semuanya dan rajin di dalamnya, praktek dalam pekerjaan. Dan yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Kerjakan segala sesuatunya, Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Saya cukupkan sampai di sini. Kebenaran firman Allah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, biarkanlah hati anak-anakmu terbuka buat kebenaran firman Tuhan pada saat hari pagi ini. Mereka merenungkan, mereka supaya berhasil Tuhan, memiliki sebuah akal pikiran yang sehat, menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, dan bertanggung jawab dengan diri mereka masing-masing. Pandemi yang terjadi pada saat ini bukan kunci kemerosotan atau kegagalan buat mereka. Justru di sini mereka akan tahu diri bahwa ada peranan Allah yang luar biasa yang akan menaungi mereka, sehingga mereka semuanya dibenarkan melalui jeripaya mereka. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh melalui online, dan mereka bertanggung jawab dengan apapun yang mereka lakukan, supaya SMA Petra ini menemukan banyak murid-murid yang bertanggung jawab. Pada saat pandemi telah berakhir, mereka ditemukan sebagaimana yang dibahagiakan oleh Tuhannya. Semua guru-guru diberkati oleh Tuhan oleh karena karunia pengajarannya, dan tidak ada kesia-siaan yang ditemukan di dalamnya. Terima kasih Bapak, pertolongan-Mu selalu sempurna bagi kami. Inilah doa kami, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, haleluya,
Amin. Puji Tuhan, waktu kami serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Jerry Ribuangan, dan kita akan menutup ibadah kita dengan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan oleh bersekutu bersama. Kami boleh dikuatkan, kami boleh memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya di dalam pertolongan dan tuntunan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.